Nah, ini beberapa tema yang coba saya tawarkan kepada teman-teman. Ada 7. Memang agak panjang PowerPoint-nya, rasa-rasanya tuh kayak saya kembali mempresentasikan tesis saya lagi gitu ya. Cuman ini sekarang pengujinya ada banyak gitu. Sampaikan tidak terlalu berat dan bisa memberikan inspirasi rohani bagi kehidupan, terutama Ekaristi yang menjadi puncak dan sumber hidup kita. Kita akan melihat realitas sekitar, nanti saya akan menyampaikan latar belakang sedikit, kenapa Ekaristi itu menjadi penting, lalu secara khusus kita akan melihat Ekaristi dari sisi biblis, perjanjian lama dan perjanjian baru, dan secara spesifik kurban Ekaristinya. Lalu yang kedua, sejarah Ekaristi mulai dari patristik sampai dengan zaman modern, gitu ya. Lalu Ekaristi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini secara khusus saya mengkerucutkan tema pada teolog besar yang bernama Karl Rahner, gitu ya. Jadi dia membuat tulisan yang sangat bagus menurut saya terkait relasi Ekaristi dengan kehidupan sehari-hari. Kerap kali kita merasa bahwa Ekaristi itu terpisah dengan kehidupan kita. Misa ya minggu datang gitu, setelah itu selesai. Seakan-akan tidak ada hal yang connected dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan nanti saya akan menyampaikan refleksi teologis dan langkah-langkah praktis apa yang bisa kita lakukan sebagai umat supaya kita bisa mengerti lebih baik. Nah, ini kita akan melihat sedikit realitas yang terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan beriman Katolik kita. Yang pertama itu realitas pertama tentang saya beri judul dalam tanda kutip obesitas Ekaristi. Nanti maksudnya apa akan saya jelaskan. Lalu yang kedua itu sekularisme terkait dengan paham ataupun pemikiran yang menggerogoti terutama anak-anak milenial, anak-anak zaman sekarang ataupun kita semua yang hidup di zaman modern sekarang ini. Lalu yang ketiga, soal performance. Ini terkait bahwa Ekaristi kerap kali hanya dilihat sebagai sebuah pertunjukan, sehingga yang dicari itu malah sesuatu yang menyenangkan feeling gitu ya, perasaan saja. Kita lanjut dulu. Nah, ini yang saya maksudkan dengan obesitas Ekaristi. Ini kesan saya bisa keliru ya. Pada kota-kota besar, Jogja, Surabaya, juga Jakarta, dan mungkin kota-kota besar lainnya, itu umat kita itu begitu dimanjakan oleh Ekaristi, gitu ya. Anda bisa searching di paroki manapun, Anda bisa ikut jam-jam sesuai dengan keinginan Anda. Mau pagi, mau dari pagi menjelang siang, mau siang hari setelah misa habis itu ke mall, ataupun yang malam hari sekali di kota-kota besar. Ini akan sangat berbeda sekali ketika Anda melayani di pedalaman-pedalaman. Saya pernah melayani di Papua dan itu Ekaristi sangat jarang sekali. Bisa sampai 3 bulan itu satu kali gitu ya. Dan itu mereka harus menempuh jarak yang tidak. Tetapi mereka itu tidak sama sekali mendapatkan fasilitas yang senyaman itu. Untuknya mereka harus menyediakan bekal untuk perjalanan mereka dan baru bisa mengikuti perayaan Ekaristi. Dengan kata lain, umat-umat di kota itu sangat dimanjakan dengan adanya Ekaristi itu sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah Ekaristi menjadi hal yang dirindukan serta dibutuhkan atau hanya sekedar kewajiban keagamaan saja? Saya merasa terhadap di di kostum yang digunakan, bisa jadi kostum futsal dipakai juga buat Ekaristi gitu ya. Kostum untuk ke mall dipakai juga buat Ekaristi sehingga Ekaristi itu kurang mendapat respect dari umat mendapatkan Ekaristi. Dan ini secara pribadi obesitas Ekaristi ini juga penting untuk kesan mama saya. Setelah imamat dan itu sangat terkait erat. Tidak ada imam, tidak ada Ekaristi gitu.
Tetapi kalau misalnya ini terlalu obesitas, terlalu berlebihan, maka ini bisa menimbulkan disorientasi yang berbeda. Bisa saja para imam itu misa hanya demi untuk mendapatkan stipendium, bisa saja seperti itu. Ataupun imam akhirnya hanya dilihat sebagai fungsionaris saja gitu ya. Sebagai pelaksana misa atau pelaksana ekaristi saja. Tetapi tidak ada nilai lebih yang ada di dalamnya. Inilah yang saya maksudkan dengan obesitas ekaristi yang mungkin dialami oleh umat-umat kita yang berada di kota besar. Dan sekularisme itu sebuah pemahaman ataupun pola pikir, sekulum ya dari kata Latin yang artinya dunia. Sekularisme adalah aliran pemikiran yang mencoba memisahkan antara spiritualitas dengan hal-hal yang bersifat profan atau duniawi. Kalau dulu itu ada altar dengan pasar. Nah, gampangannya seperti itu sekularisme. Apa yang terjadi di altar tidak berdampak dalam kehidupan di dunia, dalam kehidupan sehari-hari. Dan Paus Benediktus ke-16 almarhum itu pernah mengatakan harus diakui bahwa salah satu akibat paling serius dari sekularisasi adalah bahwa sekularisasi telah menggusur iman Kristen, malah iman itu tidak relevan untuk permasalahan hidup sehari-hari. Semakin tegas ya, Bapak Paus almarhum itu pernah mengatakan bahwa bahaya sekularisme itu membuat orang menjadi sama sekali lupa dengan imannya dan lebih mengandalkan dirinya sendiri ataupun rasio sendiri. Dan tiga semangat sekularisme itu bisa dikelompokkan menjadi individualistis. Kita tahu masyarakat sekarang itu lebih individualistis, apalagi dengan adanya gadget gitu ya. Semuanya pokoknya dunianya hanya dunianya sendiri. Dan orientasinya juga materialistis, mengejar kesejahteraan, mengejar kesuksesan ataupun mengejar ya hidup yang nyaman ataupun berkelimpahan dengan harta benda. Dan yang pasti yang juga kita alami sekarang di dunia online, belanja online ataupun lain-lainnya itu konsumerisme ya, menjadi orang yang sangat konsumen manfaat tetapi bukan Tuhan dia perlukan. Ini gambaran obesitas sekularis. Di gereja saya juga sering sekali itu lebih yang lain romonya bikin ngantuk, kurnya juga kadang tidak disiapkan dengan baik, terus juga masalah durasi, apalagi kalau romonya sudah sepuh, sudah tua, kadang ekaristinya lama gitu, dan lain sebagainya. Kerap kali memperlihatkan dan mencari, memperhatikan dan mencari yang sebenarnya bersifat parsial. Kur dan lain-lain itu kan sebenarnya pelengkap saja, hanya parsial saja, tetapi lupa dengan yang esensial, yaitu makna kurban ekaristi itu sendiri. Ini tiga realitas yang coba saya tawarkan di awal yang mungkin juga relate dengan sekarang ini. Nah, lalu pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana hubungan ekaristi dengan kehidupan sehari? Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh mungkin coba jawabannya. Dari cari beban ini saya mengajukan tokoh besar, yaitu ini adalah tokoh yang terkait menghayati. Kenapa ini penting? Tokoh ini ataupun itu ketika zaman yang ditandai dengan sekularisasi, juga perang dunia kedua waktu itu menjadi perannya sampai sekarang itu digunakan oleh para teolog karena dia pernah pada masa dia diminta sebagai peritus. Peritus itu kedua. Ini adalah teolog di tahun 1967 dia juga
menjadi teologi dogmatik di Universitas Munsman ya. Dan yang terakhir, Paus Paulus VI memintanya menjadi bagian dalam teologi internasional. Dia mengangkat sumbangan pemikirannya itu sungguh sangat luar biasa. Satu teolog yang sangat dalam merumus sebuah itu. Nah, yang besarnya adalah teologi investigation beberapa volume dan saya hanya mengambil satu tulisannya dari volume yang ke-17 itu tentang ekaristi dan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sederhana dulu. Ekaristi, etimologi itu artinya asal kata dan juga beberapa istilah yang kerap kali muncul ketika kita mendapatkan istilah ekaristi begitu ya. Nah, ini istilah-istilah yang muncul. Semua dari kata Eucharistia, bahasa Yunani artinya puji syukur, dan kata Ekaristi sebenarnya mau mengungkapkan pujian syukur atas keselamatan Allah yang terlaksana dalam Yesus Kristus dan nanti dihadirkan secara konkret dalam tubuh dan darah Kristus. Lalu juga ada Ekaristi yang disebut, bukan Ekaristi yang disebut ya, atau disebut misa gitu ya. Sebenarnya yang benar mana Romo? Dua-duanya benar itu ya. Kalau misa itu dari kata ite misa es, pergilah kalian diutus gitu ya. Itu dari bagian ketika di akhir Ekaristi, ita misa es. Ataupun kata ini juga berasal dari kata mitere, dari bahasa Latin itu, yang artinya utusan itu ya, mengutus. Maka mau Ekaristi, mau misa, itu dibenarkan. Itu dibenarkan. Lalu juga ada yang menyebut pemecahan roti. Nah, itu juga ya benar-benar saja karena ada dasar ini merujuk pada kisah perjalanan dua murid di Emmaus, di mana mereka mengenal Yesus ketika Yesus itu memecahkan roti. Lalu juga ada yang menyebutnya itu perjamuan Tuhan. Nah, ini dikaitkan dengan makna eskatologis perayaan Ekaristi itu ya. Eskatologis itu eskaton artinya hidup setelah kematian lah, bisa dikatakan begitu. Bahwa nanti setelah kita selesai di dunia ini, kita akan bergabung dalam perjamuan abadi di surga, dalam perjamuan utuh bersama dengan Tuhan sendiri. Ada juga yang menggunakan istilah sacrificium, kurban artinya oblatio, persembahan dan sinaksis dan lain-lain. Di gereja-gereja timur juga ada istilah-istilah. Itu semuanya merujuk pada makna yang satu yaitu ekaristi itu sendiri. Dalam juga menggunakan istilah ekaristi dan misa. Dua istilah ini yang akrab dalam telinga kita. Itu sekedar pengetahuan awal. Nah, sekarang kita mulai beranjak pada bagian yang lebih agak berat gitu ya. Paham kurban dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kalau kita mau mengerti ekaristi, kita bisa menemukan sebenarnya sejarahnya itu dengan menilik pada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau perjanjian baru itu sudah jelas, pasti ketika perjamuan malam terakhir. Tetapi kita perlu ingat bahwa tradisi iman kita itu juga berakar dalam tradisi Yahudi, bangsa Israel gitu ya. Nah, kalau mau dirujuk ya tentu saja pada peristiwa Paskah yang terjadi ketika eh, bangsa Israel itu diselamatkan karena mengoleskan darah anak domba pada palang pintu mereka itu. Nah, tetapi saya ingin mengkerucutkan pada kata kurban itu sendiri. Saya tidak akan mengupas banyak tentang bagaimana perjanjian lama itu menjadi akar dari ekaristi, lalu perjanjian baru dengan kata-kata institusi, enggak, itu bagian yang lain. Tetapi saya ingin mengkhususkan kata kurban. Ekaristi itu adalah kurban. Nah, dalam perjanjian lama itu ada berbagai macam konsep kurban. Alfred Marx itu mengatakan ada tiga jenis. Bangsa Israel itu menyerah.
the firstborn, artinya pertama bangsa. Ada yang aduan bagi dosa bisa dalam yang telah dan dalam pengen keluaran kejadian, semua menunjukkan praktek kurban atau yang kedua, pelayan sekaligus kurban itu merupakan kurban yang paling sempurna dibandingkan dengan kurban-kurban yang pernah dipersembahkan, yaitu kurban yang tanpa noda dosa. Dan kurban yang sempurna itu yang memuncak dalam peristiwa salib itu dihadirkan kembali dalam perayaan Ekaristi. Nah, kalau kita dipersampaikan. Yang berikutnya itu paham kurban Ekaristi dalam sejarah gereja. Nah, ini bagian dari perjalanan Ekaristi itu sendiri. Saya tidak mengupas secara detail, hanya mengambil pokok-pokok saja untuk mengetahui titik-titik bagaimana Ekaristi ini dulu juga ada zaman yang saya tawarkan itu zaman Abu ketika kita pecah dan juga mereka juga mengkritis diri dengan tokoh besar dan dengan dia adalah seorang bapak apologet. Kalau apologet itu arti kita mempertanggungjawabkan iman kita. Dan karya besarnya itu berjudul Apologi dan Dialog dengan Tripo. Jadi, dan kan ada dari dia berlogi inkarnasi. Apa itu Romo? Itu gimana? Yang coba ada sisi ini atau ini bahwa segala yang material, materi seperti fisik ini ya, itu ada sementara spiritual adalah ada di ada pokoknya materi jelek deh, tetapi sesuatu yang sifatnya spiritual baik. Kalau Anda tahu juga dalam darah itu ada piti dirinya gitu ya, dengan tadi oleh pemikiran ini itu jelek itu menghambat kita untuk bertemu dengan Kristus, maka waktu itu jadi karena dengan mati raga yang sangat kuat orang menjadi sangat kali begitu hebat sehingga ya memandang bahwa fisik itu sebagai sesuatu yang sama sekali buruk. Nah, terus Justinus Martin kalau misalnya memandang bahwa mati itu buruk, mana dengan pemahaman teologi inkarnasi itu, memang Yesus Kristus itu menjadi manusia. Apakah dengan seperti itu bahwa Yesus masuk ke dalam sesuatu yang buruk? Tidak. Justru yang materi ini disempurnakan dengan sesuatu yang bersifat ilahi.
bahwa tubuh juga bisa dipakai sebagai sarana untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Simpelnya seperti itu. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena kita punya roti dan anggur gitu. Roti ini kan bersifat, anggur ini juga bersifat yang materi. Sesuatu yang ilahi itu masuk sesuatu materi ini. Debatan. Dan akhirnya Justinus Martyr ini membela atau ya itu tidak buruk gitu karena disempurnakan dengan diri. Ini saya rujuk yang digunakan terima roti dan anggur seperti makanan dan minuman pada umumnya. Kristus yang telah menjadi daging, sarx, bahasa Yunaninya, sehingga memiliki daging dan darah yang bermanfaat bagi keselamatan kita. Kita pun dapat berpikir bahwa santapan yang telah dikuduskan oleh sadari merupakan daging dan darah Yesus Kristus. Inilah pembelaan yang diajukan oleh Yesus. Kedua sebenarnya sama, tentang sisisme juga sama, tetapi ada lion, liong gitu, berpijak pada ajaran sama inkarnasi Yesus Kristus dan melihat bahwa dan anggur, tetapi di dalamnya ada nilai spirit obatan, ungkapan dan penan dalam Yesus Kristus sendiri. Sama intinya. Teologi inkarnasi menjadi pijakan untuk membela bahwa Yesus Kristus itu hadir dalam roti dan anggur. Roti yang disiapkan menerima sabda Allah dan ekaristi menjadi tubuh Kristus panjang titik itu mereka artinya mereka Irenaeus ini mengkritik tidak Allah gitu. Itu jelek karena dia mampu menerima teologi manusia. Santo Agustinus mengatakan Kristus yang lama-lama dalam bentuk darah diperlukan rasa merah sakramental. Secara sakramental itu artinya, nah ini yang dikatakan oleh Agustinus, bahwa roti dan anggur ekaristi merupakan tanda eksternal itu roti dan anggur dari kurban salib, kurban yang di Kalvari itu yang tak kelihatan. Jadi roti dan anggur ini menampilkan, menghadirkan kembali kurban salib yang membawa keselamatan bagi dosa-dosa manusia itu sendiri. Nah, itu yang terjadi di zaman abad-abad awal ya, zaman bapak-bapak gereja ke zaman abad pertengahan. Kali kita bingung dengan istilah yang namanya realis presensia. Seluruh perjalanan istilahnya sejarah ekaristi pada zaman abad pertengahan, perdebatannya itu soal ini. Realis presensia. Apa itu Romo? Ini menunjuk pada kehadiran Tuhan Yesus Kristus secara nyata dalam rupa roti dan hadir dalam rupa roti dan anggur itu. Ini realis, real itu artinya real gitu ya. Apakah kehadirannya itu sungguh-sungguh real? Dan tokohnya yaitu Paskasius dan Ratramnus gitu. Sebenarnya dalam masa abad pertengahan ini ada semacam degradasi pemahaman gitu ya terkait dengan simbol dipengaruhi oleh filsafat Plato gitu ya. Bahwa simbol itu sekarang hanya menghadirkan bentuknya saja, tetapi tidak menampilkan apa yang ditampilkan oleh simbol itu. Kalau kita misalnya ada foto keluarga kita, ya dilihatnya hanya melulu yang real yang kita pegang ini, atau hanya menekankan sisi yang lain.
yang dilambangkan oleh gambar foto itu sendiri. Nah, kedua tokoh ini tuh terjebak pada ekstrim yang kiri dan ekstrim yang kanan gitu ya. Yang Paskasius menekankan bahwa realis itu artinya identik gitu ya. Ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, maka kita menyantap tubuh dan darah Kristus yang dulu pernah hidup di dunia ini. Jadi ekstrim banget. Apa yang kita terima itu sama dengan Yesus yang pernah hidup di dunia ini. Sementara kalau Ratramnus itu mengatakan bahwa Ekaristi itu hanya simbol, simbol dari kehadiran Kristus yang terjadi dalam sakramen Ekaristi dan menekankan aspek simbolis dengan lebih kuat. Yang satu menekankan sisi realnya, yang satu menekankan sisi yang dilambangkannya. Itu ya, moga-moga bahasa saya tidak begitu berat. Jadi dua ekstrim ini, kiri dan kanan. Nanti kita akan lihat bagaimana gereja menanggapinya. Nah, gereja menanggapinya itu pertama-tama juga dengan perdebatan yang dimulai oleh tokoh yang bernama Berengarius. Berengarius ini mengatakan bahwa dan menolak perubahan hakikat roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Baginya, komuni itu sesudah sesudah konsekrasi ya hanya melulu simbol dari tubuh dan darah Kristus, tidak pernah real sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus, hanya simbol. Kadang kan kita juga mengatakan Ekaristi itu komuni itu hanya simbol. Simbolnya bukan pemahaman dalam arti hanya melambangkan, tidak. Kalau kita mengatakan bahwa Ekaristi itu simbol, kita keliru. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa simbol yang mengenangkan sekaligus menghadirkan, baru itu kita betul. Nah, Berengarius itu mengatakan begitu, nggak ada tuh yang namanya perubahan hakikat, perubahan esensi dari roti menjadi tubuh, darah menjadi anggur menjadi darah, itu tidak ada. Bagi dia, dia menolak kalau misalnya ada pemikiran yang seperti itu. Tetapi ini dijawab oleh gereja dengan sangat bagus menurut saya. Tokoh besarnya adalah Thomas Aquinas. Dia mengatakan bahwa hakikat roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus oleh daya kuasa ilahi. Dan kalau kita ingat kan Thomas Aquinas ini mengarang sebuah lagu yang sangat indah. Tantum ergo itu ya. Karena indera tidak mampu, maka iman jalan. Dengan kata lain, katakan bahwa ya memang perubahannya itu tidak secara secara fisik gitu. Kalau Anda bawa hosti tidak di darahnya dalam kacamata iman, maka dia mengatakan karena indera tidak mampu, iman jadi tumpuan. Nah, itu kan indah sekali sebenarnya apa yang disampaikan oleh Thomas Aquinas itu sendiri. Kalau tokoh lainnya, Lanfranc dari Canterbury itu dia mengatakan bahwa perlu dibedakan yang namanya esensi primer dengan esensi sekunder. Kalau tubuh dan darah Kristus itu esensi primernya. Nah, sementara roti yang bulat, roti yang putih, anggur yang cair berwarna merah itu adalah esensi sekundernya. Yang berubah adalah esensi primernya itu. Ini adalah semacam pembelaan gereja. Dan sebenarnya kita bisa menjadi sungguh sangat jelas kalau kita sungguh-sungguh mengerti sejarah Ekaristi dan menjawab kepada orang yang tidak mengerti Ekaristi itu menjadi sangat dapat gambaran ya, moga-moga dengan melihat sedikit titik-titik sejarah perdebatan dari perkembangan Ekaristi itu sendiri. Nah, ini diskusi Ekaristi zaman Reformator. Kita kerap kali juga ditanyakan, apalagi anak-anak muda yang pasangannya itu berbeda agama, berbeda gereja. Kerap kali ini menjadi keributan ya, karena mencoba untuk menjelaskan keyakinannya, tetapi ternyata tidak betul-betul paham. Moga-moga dari pertemuan malam ini Anda bisa menjawabnya nanti. Reformator itu tokohnya adalah Martin Luther, ya. Dan kita menanggapi apa yang diperdebatkan, apa yang diberatkan oleh Martin Luther itu melalui Konsili Trente itu sendiri. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sekarang itu sudah dibahas dalam zaman Konsili Trente itu sendiri.
Cuman masalahnya literasi kita jadi kurang terhadap iman sehingga kita tidak bisa menjelaskan kepada saudari-saudara kita yang membutuhkan gitu. Nah, para kaum reformator itu mengatakan bahwa misa bukanlah kurban salib, tetapi sebagai kenangan akan kurban salib karena Yesus telah berkurban untuk sekali dan selama-lamanya di Bukit Kalvari. Dengan kata lain mereka mengatakan begini, apa yang dilakukan orang Katolik itu bukan menghadirkan kurban salib, bukan. Kalau mereka melakukan itu berarti mereka membuat kurban tandingan yang dulu pernah di yang dulu pernah terjadi di Bukit Kalvari itu sendiri. Dulu pernah terjadi dan kalau orang Katolik sekarang menganggap bahwa Ekaristi itu adalah menghadirkan kurban salib, maka dengan kata lain orang Katolik ini membuat kurban baru, kurban tandingan yang hanya terjadi sekali selama-lamanya terjadi di puncak Kalvari itu. Nah, itu gagasan mereka. Lalu yang kedua, kurban Ekaristi bukanlah kurban penghapusan dosa. Bagi mereka kurban penghapusan dosa ya hanya ketika Yesus itu wafat di kayu salib. Bukan kurban Ekaristi yang dikenangkan dan dirayakan sekarang ini. Nah, itulah yang menjadi keberatan. Sebenarnya ada banyak yang mereka mereka perdebatkan. Kayak misalnya mereka menganggap bahwa kehadiran Yesus Kristus dalam tubuh dan darah Kristus dalam roti dan anggur itu terjadi sejauh disantap saja. Sejauh disantap artinya setelah tidak disantap, maka Yesus Kristus, tubuh dan darah Kristus itu sudah tidak ada lagi. Sementara Katolik beda. Ketika sudah dikonsekrasi, ketika sudah disantap, ada sisa, maka tubuh dan darah Kristus itu tetap hadir di situ. Yesus Kristus tetap ada dalam roti dan anggur. Gitu. Makanya gereja Kristen itu tidak ada tabernakel, kita memiliki tabernakel. Kalau gereja Kristen tidak ada viatikum yang bisa diantarkan kepada orang-orang sakit, gereja Katolik punya viatikum karena meyakini bahwa dalam Hasti Kudus itu tetap hadir setelah roti dan anggur ini dikonsekrasi itu sendiri. Nah, moga-moga ini memberikan pemahaman baru ya. Dan Konsili Trente juga menjelaskan dengan sangat tegas gitu bahwa kurban Kristus yang dikenangkan dan dihadirkan kembali secara tidak berdarah. Artinya, oke, kita orang Katolik mengakui bahwa kita menghadirkan kurban salib Kristus. Dan kurban salib Kristus itu betul terjadi satu kali selama-lamanya di Bukit Kalvari itu. Tetapi kita menghadirkan kembali kenangan itu dengan melakukan perayaan Ekaristi, dengan tidak menghadirkan secara berdarah-darah lagi, gitu ya. Dan kurban Ekaristi itu juga merupakan kurban untuk penghapusan dosa. Makanya ada kurban pendamaian atas dosa manusia itu sendiri. Nah, ini yang menurut saya menjadi kekasan dari gereja Katolik yang sama sekali berbeda dengan gereja Protestan gitu ya. Mereka ada tabernakel, mereka nggak ada, kita ada. Karena konsep teologinya sungguh sangat berbeda sekali. Nanti kalau bingung silakan tanya. Nah, ini diskusi Ekaristi yang terjadi di zaman modern. Sebenarnya zaman modern ini hanya merefleksikan kembali Konsili Trente dan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja sebelum-sebelumnya, gitu ya. Dan tokoh yang saya angkat ini hanya dua, gitu ya, tokoh teolognya. Yang pertama Herbert Forgrimler, gitu. Bacanya susah banget emang ini. Lalu yang kedua Edward Schillebeeck, gitu. Nah, yang pertama itu mengatakan bahwa ketika kita melakukan ataupun merayakan Ekaristi, sebenarnya ada 3 poin ini. Kita menghadirkan kembali representatio, bahasa Latinnya, kita mengenangkan, tetapi bukan hanya mengenang saja, yang menjadi kekasan adalah kita menghadirkan kembali, gitu ya. Jadi menghadirkan kembali, bukan hanya mengenang-enang saja, tetapi real konkret peristiwa itu kita hadirkan kembali dalam perayaan Ekaristi. Dengan pemahaman ini, maka sifat kurban Ekaristi sebagai kurban penghapusan dosa dapat dimengerti dengan baik. Kalau dulu Yesus itu wafat di kayu salib menebus dosa-dosa kita, sekarang kurban yang sama kita hadirkan dalam perayaan Ekaristi yang juga memiliki daya penghapusan dosa dosa itu sendiri.
Lalu tokoh yang kedua ini, Edward Schillebeck, mengatakan di dalam Ekaristi, seluruh realitas historis manusia dan seluruh realitas historis sengsara dan kebangkitan Kristus mengarah kepada Allah yang sama. Jadi ada penyatuan gitu ya. Seluruh realitas sejarah manusia dengan sengsara keselamatan itu mengarah kepada Allah semua. Sebenarnya harusnya tadi tuh sebelum seminar ini dimulai, itu diputarkan video tuh. Mungkin Max lupa ya. Nanti kita lihat setelah selesai saja. Nah, itu tentang sejarah Ekaristi, titik-titik sejarah. Saya tidak mengupas secara detail karena bisa panjang sekali perdebatan-perdebatan yang terjadi di dalamnya. Nah, sekarang saya ingin mengangkat tema ini. Hubungan Ekaristi dengan kehidupan sehari-hari. Refleksi teologi Karahner. Ada 4 poin. Yang pertama itu teologi antropologi transendental. Pasti Anda bingung dan tidak dapat gambaran apa-apa mengenai judul-judul ini. Ada teologi rahmat, ada teologi simbol, dan teologi ekaristi itu sendiri. Nah, ini bangunan teologi yang ditawarkan oleh tokoh besar yang bernama Karl Rahner tersebut. Kita akan masuk satu-satu. Yang pertama, teologi antropologi transendental. Ini sebenarnya simpelnya mau mengatakan begini, bahwa manusia itu sebenarnya punya kemampuan untuk menjalin relasi dengan Allah. Bahwa Allah yang tidak dapat digambarkan, Allah yang misteri itu sebenarnya adalah Allah yang menopang seluruh hidup manusia. Gitu. Dan seringkali manusia tidak menyadari akan hal ini. Gitu. Hidup manusia itu sendiri sejatinya selalu berada dalam keterarahan kepada Allah. Jadi sejak kita diciptakan di dunia, kita itu terarah kepada Allah. Kita mengarah kepada sesuatu yang kudus. Dan realitas Allah yang tidak terkuasai dan tak terpahami, realitas ini terlibat dalam sejarah hidup manusia itu sendiri. Ketika kita ceprot gitu ya di dunia, maka kita terarah kepada sesuatu yang ilahi, kepada sesuatu yang kudus. Itu teologi transendental. Artinya manusia itu terarah kepada Allah. Simpelnya seperti itu. Manusianya ini sendiri itu adalah makhluk yang bertransendensi, kata Rahner. Rahner mengatakan bahwa kita adalah makhluk yang bertransendensi. Apa sih Romo maksudnya, ini bahasanya tinggi banget. Gampangannya adalah kita semua menjadi homo mysticus. Manusia punya kemampuan untuk melihat dan memaknai lebih dalam dari apa yang nampak di depannya. Inilah yang disebut dengan kemampuan memaknai, kemampuan berefleksi. Dari setiap pengalaman yang ditatapkan kepada manusia, manusia itu bisa melihat sisi di balik pengalaman itu. Sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak bisa dilakukan oleh hewan, dan hanya manusia yang bisa melakukan ini. Bahwa dia bisa melihat pengalaman kehadiran Allah di balik sebuah peristiwa. Itulah teologi antropologi transendental. Allah yang tak terselami, tetapi manusia juga dikaruniai kemampuan untuk semakin dekat dengan Allah itu sendiri. Dan simpelnya kita bisa menggambarkan kemampuan ini adalah kemampuan berefleksi, memaknai, merenung-renungkan, mengunyah-ngunyah pengalaman. Sampai pada manusia itu menemukan kehadiran Allah di balik pengalaman yang dia hadapi. Dan harus diakui bahwa ternyata kita bisa sampai kepada Allah itu melalui dengan pengalaman-pengalaman konkret yang kita alami sehari-hari. Kalau Karahner itu mengatakan ada pengalaman kategorial. Pengalaman kategorial itu pengalaman ya yang bisa ditangkap oleh manusia, yang dialami manusia dan manusia bisa mendefinisikannya. Tetapi kalau pengalaman transendental itu pengalaman yang sifatnya spiritual. Manusia tidak bisa mengungkapkannya dalam kata-kata, mungkin hanya mengalami keterpesonaan dan kekaguman atas realitas ilahi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, menariknya adalah bahwa pengalaman kategorial itu tidak dapat dipisahkan dari pengalaman transendental itu sendiri. Makanya, Ekaristi ini kan sesuatu yang sifatnya spiritual, tetapi yang sesuatu yang spiritual ini
dihadirkan dalam bentuk yang material, dalam roti dan anggur yang sungguh-sungguh merupakan tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Lalu teologi rahmatnya Rahner ini hanya mau mengatakan bahwa rahmat itu adalah sesuatu, selama ini kan kita meyakini bahwa rahmat itu sesuatu yang diberikan gitu ya, sesuatu yang sifatnya dari luar. Tetapi teologi rahmat Karahner ini agak berbeda. Dia mengatakan bahwa rahmat itu sungguh sudah tinggal dalam eksistensi manusia itu sendiri. Sehingga manusia juga diberi kemampuan untuk berbagi rahmat itu sendiri. Sumbernya tetap sama, tetapi melekat dalam diri manusia, sehingga manusia bisa berbagi menyalurkan rahmat itu sendiri. Dan Karahner memahami rahmat sebagai pemberian diri Allah kepada manusia dan dunia. Karena manusia itu berdosa, maka manusia ini menjadi medan tempat tinggal dari rahmat Allah itu sendiri. Dan rahmat ini nanti akan diteruskan dalam perayaan Ekaristi, dihadirkan secara khusus, secara konkret, here and now, ya dalam perayaan Ekaristi itu sendiri. Jadi rahmat merupakan pemberian Allah kepada manusia, tetapi ini melekat dalam eksistensinya sehingga manusia bisa berbagi rahmat kepada sesamanya, dan secara khusus pemberian diri Allah yang total itu hadir secara penuh dan utuh dalam perayaan Ekaristi itu. Itu teologi rahmat dari Karahner. Nanti kalau bingung silakan tanya ya. Ya, Romo, ada sesi pertanyaan mau. Nah, ya oke. Nah ini teologi simbol. Nah Bapak Ibu kalau misalnya saya memegang sebuah buku gini ya, buku gitu. Nah kalau kita melihat buku ini kan ada yang namanya ya buku signifier, menunjuk pada bentuknya, pada simbolnya. Tetapi di balik ini ada sesuatu yang ingin dilambangkan gitu ya, kayak misalnya bendera itu melambangkan apa gitu, putih, merah putih itu melambangkan sesuatu, merah itu darah, putih itu kesucian gitu ya biasanya. Jadi paham yang mengenai konsep teologi simbol itu seperti itu. Ada signifier menunjuk pada bentuknya, pada formnya, dan ada menunjuk pada ide ataupun konsep yang ditampilkan oleh tanda tersebut. Nah, Rahner itu punya kekasan bahwa bukan hanya sekedar simbol, bukan hanya sekedar yang disimbolkan, tetapi juga dari simbol ini dihadirkan secara penuh peristiwa-peristiwa yang diwakili oleh simbol itu sendiri. Jadi ada makna baru yang diberikan oleh Rahner bahwa dalam Ekaristi itu bukan hanya sekedar simbol, bukan hanya sekedar mengenang, tetapi juga menghadirkan secara konkret dalam roti dan anggur yang menjadi tubuh dan darah Kristus. Ini sumbangan teologi Rahner yang sangat besar, bahwa kita menghadirkan kembali peristiwa keselamatan itu sehingga kita juga mendapatkan daya penebusan dosa dari sakramen Ekaristi itu sendiri. Nah, ini Rahner mengatakan bahwa sakramen Ekaristi itu adalah sakramen yang istimewa dan sakramen yang sebenarnya sakramen sehari-hari. Istimewa karena apa? Karena menghadirkan kurban salib Kristus yang membawa keselamatan, dan juga rupa roti dan anggur, dalam rupa roti dan anggur rahmat keselamatan itu hadir secara penuh dalam bentuk yang kelihatan. Dalam bentuk yang kelihatan itu artinya kita bisa menyentuhnya, kita bisa menelannya itu secara konkret. Maksudnya itu seperti itu. Dan Ekaristi sebagai sakramen sehari-hari itu karena peristiwa menyantap tubuh dan darah Kristus itu kan sama seperti kita menyantap makanan. Cuman ini di bawah santapan roti dan anggur ini untuk santapan jiwa. Maka kita pernah mendengar santapan peziarah, makanan malaikat, oh roti surgawi. Kenyangkanlah yang lapar. Kan ada lagu seperti itu ya. Puaskanlah jiwa. Maka Ekaristi ini merupakan santapan jiwa. Masalahnya kadang orang zaman modern kurang memperhatikan hal ini gitu ya. Sehingga santapan jiwa sesuatu yang diandaikan. Dan Ekaristi memiliki fungsi memperbaiki manusia dari kesalahan dan dosa-dosa.
Ekaristi mempunyai fungsi yang mempersatukan dan mempererat ikatan dengan sesama. Jadi ada unsur sosial dalam perayaan Ekaristi itu. Dengan teologi rahmatnya memberikan rahmat kepada orang-orang di sekitarnya. Mempersatukan dalam satu perjamuan yang sama. Gitu. Nah, ini sudah mau selesai saya ini. Lalu refleksi teologisnya itu apa? Yang pertama, kalau kita kembali ke pertanyaan dan latar belakang yang ada di depan, maka Ekaristi itu bukan melulu soal performance. Ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu kita mengenangkan kurban keselamatan Yesus Kristus itu sendiri. Maka kalau orang-orang muda sekarang mencoba ataupun mengalami, saya tuh nggak mendapatkan apa-apa ketika Ekaristi, bukan begitu konsepnya memang. Bahwa dalam perayaan Ekaristi justru Anda yang diberikan rahmat yang paling istimewa. Entah Anda sedang galau, entah Anda sedang memikirkan sesuatu, tidak fokus, rahmat itu tetap terus diberikan kepada Anda betapapun Anda sungguh-sungguh tidak penuh kehadirannya dalam perayaan Ekaristi itu sendiri. Nah, inilah rahmat yang istimewa yang dihadirkan dalam perayaan Ekaristi itu sendiri. Maka jangan melihat Ekaristi sebagai sesuatu yang sifatnya performance gitu ya. Harus melihat khotbah romonya menarik, kurnya menarik, ataupun pakaian liturginya menarik. Itu sesuatu yang sifatnya luaran. Tetapi yang justru jauh lebih dalam adalah bahwa Kristus yang dulu mencintaimu, yang menebus dosa-dosamu, itu hadir dalam kondisi apapun dirimu. Rahmat Allah tetap tercurahkan pada orang yang mengikuti Ekaristi. Entah dia tertidur, entah dia bagaimana. Cuman mungkin persoalannya rahmat yang dirasakan kalau kita tidak menyediakan diri dengan baik, mempersiapkan dengan baik, rahmatnya tidak mendapatkan secara lebih banyak ataupun lebih lebih kaya gitu. Dan Ekaristi adalah pengenangan. Dan pengenangan bukan hanya mengingat-ingat peristiwa masa lampau, tetapi kita menghadirkan kembali kurban Kristus yang mengaruniakan rahmat pengampunan dosa. Dan yang ketiga, Ekaristi itu adalah santapan jiwa yang memampukan seseorang untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau misalnya, Romo, kita tanpa Ekaristi tetap bisa kok menjalani kehidupan sehari-hari. Betul. Tetapi dari aspek bahwa manusia itu memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Nah, aspek jiwanya ini menjadi kosong. Itulah yang membuat orang pada akhirnya tidak memiliki benteng yang kuat, mudah sekali jatuh dalam godaan-godaan serta dosa. Ekaristi membentengi kita untuk tidak jatuh pada hal-hal yang sungguh tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini pengalaman saya personal bahwa kalau kita merenungkan tema malam ini, do this in remembrance of me, maka dalam perayaan Ekaristi yang tadi menghadirkan kurban salib secara nyata dan konkret dalam bentuk roti dan anggur yang kita santap, ini mungkin pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada diri kita masing-masing kalau kita mengalami sesuatu yang boring dalam perayaan Ekaristi, sesuatu yang membosankan, tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin pertanyaan ini harus kita jawab. Sejauh mana kita merasakan cinta dan pengorbanan Yesus Kristus itu sendiri? Kadang saya itu merasa pesimis gitu ya. Ketika orang merayakan Paskah, apakah orang juga sungguh-sungguh benar-benar merasakan pengorbanan Kristus itu sendiri? Kadang hanya jatuh pada ritualisme saja gitu ya. Ya sudah, cium salib gitu. Tetapi apakah benar-benar sampai deep menyentuh hatimu? Sehingga pengorbanan Yesus Kristus itu sungguh berdampak betul dalam kehidupan harian Anda. Gitu. Kalau kita mengalami kekeringan dalam Ekaristi, mungkin kita tidak merasakan betul-betul cinta pengorbanan Yesus Kristus itu bagi hidup kita. Hanya sekedar tahu, tetapi tidak pernah betul-betul hidup di dalam hati kita. Dan pertanyaan kedua, masih adakah ruang teduh ataupun keheningan dalam hidup harianmu? Ada me time nggak sih dengan Tuhan? Sehingga hakikatmu yang tadi dikatakan Rahner sebagai makhluk transenden, makhluk yang bisa berelasi dengan Allah, tetap hidup dan bertumbuh dalam kehidupan keseharian kalian. Mungkin ini dua pertanyaan yang ketika orang mengalami kekeringan dalam perayaan Ekaristi,
Dua pertanyaan ini bisa membantu untuk mendongkrak kembali penghayatan kita terhadap kurban salib Kristus yang sungguh-sungguh dihadirkan dalam perayaan Ekaristi tersebut. Silakan nanti direnungkan masing-masing ya. Nah, kalau ini ketersentuhan personal saat Ekaristi saya sebagai seorang imam, saya menyadari betul bahwa hampir seluruh aktivitas saya diwarnai dengan Ekaristi. Dan setiap kali saya merayakan Ekaristi, saya selalu merasa tersentuh ketika saya mendoakan bagian-bagian ini. Yang pertama itu ketika setelah komuni. Ketika imam mengatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah engkau yang diundang ke perjamuan anak domba. Lalu kita mengatakan, Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sebenarnya, kita semua tidak layak untuk menerima kurban Kristus yang mengaruniakan cinta serta pengampunan dosa. Kenapa? Jujur saja, kadang kita sebagai manusia selesai ekaristi saja, tidak berapa lama sudah jatuh lagi dalam keadaan dosa. Sebenarnya tidak layak, tetapi kita dilayakkan. Dan dalam doa syukur agung kedua itu ada rumusan yang sangat indah. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Ini kan ungkapan yang sungguh-sungguh sebenarnya kita tidak pantas, tetapi kita dipantaskan. Kita tidak diundang, tetapi kita diundang untuk masuk dalam perjamuan itu. Kita sebenarnya nggak layak gitu ya, tetapi kita dipantaskan. Wah, itu kan sesuatu yang sangat deep sebenarnya kalau orang betul-betul menyelami perayaan Ekaristi itu dengan lebih dalam. Dan ini hanya doa yang diungkapkan oleh imam ketika imam itu selesai memecah roti ataupun setelah anak domba Allah gitu ya. Sebenarnya bersamaan dengan lagu anak domba Allah kita mendoakan ini. Ini hanya imam yang mendoakan. Doanya itu bagi saya sangat indah. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup. Karena kehendak Bapa dan dengan bantuan Roh Kudus, Engkau telah menghidupkan dunia berkat kematianmu. Ampunilah aku dari segala dosa, dan ampunilah aku dari setiap kesalahan berkat tubuh dan darahmu yang maha kudus ini. Dan ini yang terakhir yang membuat saya selalu merinding ketika merayakan Ekaristi. Dan buatlah aku selalu setia pada perintahmu, dan jangan pernah membiarkan aku terpisah darimu. Wah, ini sangat indah dan ini sangat betul-betul membuat saya bergetar setiap kali saya mendoakan doa ini selesai anak domba Allah itu dinyanyikan. Mungkin teman-teman juga perlu di sini mencari titik-titik dalam perayaan Ekaristi yang membuat diri Anda selalu tersentuh ketika mendoakannya. Entah bisa jadi ketika Anda mengungkapkan pengakuan dosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa, itu juga bisa. Carilah titik-titik di mana Anda mengalami ketersentuhan dengan realitas ilahi yang hadir dalam perayaan Ekaristi itu sendiri. Itu hanya pengalaman personal yang mungkin juga bisa membantu penghayatan teman-teman. Dan kalau mau melengkapinya, Anda bisa melakukan yang namanya adorasi. Antara adorasi dengan ekaristi itu tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Dulu adorasi ini muncul karena orang rindu memandang gitu ya. Jadi cukup memandang, tapi karena saking ekstrimnya orang itu hanya datang sebentar lalu memandang sudah merasa puas gitu. Padahal sebenarnya yang harusnya terjadi itu adalah orang sungguh-sungguh eh, memandang dan membiarkan dirinya dipandang oleh kerahiman Allah yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Lalu kalau mau perayaan Ekaristi juga mendapatkan gemanya, kita harus berani melakukan pelayanan kasih. Orang-orang yang terlibat dalam pelayanan liturgi itu bagi saya sangat terbantu untuk menghayati perayaan Ekaristi karena mereka juga dipersiapkan ya sebelum melakukan perayaan Ekaristi. Dan yang terakhir itu perlu adanya upgrade iman seperti ini ya, yang kita lakukan pada malam hari ini supaya kita tahu kasanah lebih luas dari perayaan Ekaristi, sehingga tidak mudah terjebak untuk
cepat-cepat pindah mencari sesuatu yang sensasional, sesuatu yang sangat memanjakan mata, telinga, itu perasaan juga, tetapi kita lupa dengan sesuatu yang sebenarnya lebih deep yang dimiliki oleh tradisi iman Katolik itu sendiri. Nah, inilah teman-teman yang bisa saya bagikan untuk langkah praktisnya. Lakukanlah adorasi. Moga-moga di tiap paroki Anda sudah ada ruang adorasi dan sempatkanlah sesekali untuk berkunjung, memandang, dan hening di dalamnya. Lalu juga terlibat dalam pelayanan kasih dan melakukan persiapan misa. Dulu tuh ada praktek yang sangat bagus ya. Tidak boleh makan 1 jam sebelum misa, tidak boleh minum gitu. Nah, itu mati raga yang membantu penghayatan terhadap Ekaristi itu sendiri. Namun zaman sekarang kayaknya sulit sekali gitu ya untuk dipraktekkan. Apalagi mereka yang punya asam lambung kadang menjadi alasan. Nah, yang terakhir itu adalah upgrade iman. Sudah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan sejarah Ekaristi, lalu juga kaitan Ekaristi dengan kehidupan sehari-hari, berpijak dari seorang teolog besar bernama Karahner itu sendiri. Dan mari kita semua menjadi seperti Carlo Acutis yang di usia mudanya sudah senantiasa dekat dan menghayati Ekaristi dengan jauh lebih mendalam. Kita bisa meneladan dari keutamaan-keutamaan Santo Carlo Acutis ini. Beato ya, Beato Carlo Acutis ini. Terima kasih.